Cara paling mudah untuk mengetahui apakah Anda masih bisa melakukan hubungan seksual dengan aman adalah dengan melakukan tes sederhana berikut ini. Jika Anda masih mampu berjalan sejauh 1,9 meter atau naik turun tangga dengan cepat selama 10 sampai 20 detik tanpa merasa sesak, maka itu pertanda tubuh Anda masih sanggup berhubungan seksual. Tapi sebaliknya, kalau baru berjalan 5 meter saja sudah merasa sesak, atau saat naik turun tangga muncul sesak nafas atau nyeri dada yang mengganggu, maka Anda patut waspada. Bisa jadi tubuh Anda belum cukup kuat untuk melakukan hubungan seksual. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Kita bertemu lagi di channel Vitalitas Lansia. Di video ini kami akan membahas bagaimana solusi terbaik bagi para pria lanjut usia agar kemampuan fungsi seksual termasuk ereksi penis tetap terjaga meskipun sudah menginjak usia di atas 60 tahun. Untuk bapak-bapak yang sudah menginjak usia di atas 60 tahun atau lansia, mungkin ada yang mulai merasakan fungsi seksualnya tidak semaksimal dulu. Contohnya, kekerasan ereksi mulai menurun dan gairah seksual juga agak berkurang. Nah, disfungsi ereksi atau gangguan ereksi pada pria memang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Data menunjukkan bahwa 40% pria yang menginjak usia 40 tahun mulai mengalami gangguan disfungsi ereksi. Sementara itu, pada usia yang lebih tua, seperti 70 tahun, sekitar 70% pria mengalami gangguan ereksi. Hal ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, gangguan ini menjadi semakin besar dan semakin banyak diderita. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, gangguan ereksi pada usia yang semakin lanjut akan menjadi lebih berat. Misalnya, pada usia 40-an, gangguan ereksi masih tergolong ringan. Mereka masih bisa mengalami ereksi yang cukup optimal untuk berhubungan dengan pasangan. Namun, seiring waktu hingga usia 60 tahun ke atas, gangguannya bisa menjadi semakin parah. Ada pria-pria yang bahkan untuk membuat penisnya membesar saja sudah tidak sanggup, sehingga mereka tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Padahal memiliki ereksi yang baik tentu merupakan salah satu hal yang dibutuhkan pria untuk membahagiakan istrinya. Penyebab gangguan ereksi yang semakin berat pada pria usia lanjut, salah satunya adalah penurunan hormon testosteron. Hormon ini berperan seperti bahan bakar untuk fungsi seksual pria. Bayangkan mobil, untuk bisa berjalan, mobil butuh bensin. Kalau bensinnya habis, meskipun pedal gas diinjak dalam-dalam, mobil tidak akan berjalan. Demikian juga tubuh pria. Jika bahan bakar fungsi seksual, yaitu hormon testosteron, mulai habis, maka meskipun diberi rangsangan atau obat ereksi, tubuh tetap tidak mampu mengalami ereksi secara optimal. Inilah alasan mengapa gangguan ereksi menjadi semakin berat pada usia lanjut. Selain itu, beberapa penyakit juga berkontribusi memperburuk kondisi ini, seperti gangguan otot, pembuluh darah, saraf, hingga fungsi otak yang semuanya berpengaruh terhadap kemampuan ereksi. Contohnya, pria lanjut usia yang menderita penyakit kencing manis atau diabetes akan mengalami kerusakan aliran darah dan persarafan yang sangat penting bagi fungsi ereksi. Selain itu, pria usia lanjut juga biasanya mengalami penurunan massa otot, termasuk otot-otot di daerah pinggul yang berperan membantu proses ereksi. Akibatnya, kemampuan ereksinya menjadi kurang optimal. Lantas, bagaimana solusi terbaik bagi pria lanjut usia agar tetap memiliki kemampuan ereksi yang baik? Nah, sekarang kita akan membahas 7 langkah yang perlu dilakukan oleh pria lanjut usia agar tetap memiliki kemampuan ereksi dan fungsi seksual yang optimal. Tapi sebelum kita mulai, kami ingin bertanya dulu, apakah video dengan topik seperti ini relevan untuk Anda? Kalau Anda merasa cocok, tulis angka 1 di kolom komentar. Kalau tidak cocok, tulis angka 0. Tim kami akan membaca semua komentar Anda, karena masukan dari Anda membantu kami untuk membuat video yang lebih bermanfaat dan lebih relevan untuk Anda. Baiklah, kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala atau medical check-up. Yang dimaksud dengan check-up di sini adalah memeriksakan diri secara rutin. Kami sangat menganjurkan agar laki-laki yang sudah memasuki usia lanjut untuk rutin memeriksakan dirinya secara berkala. Jika tubuh kita tidak memiliki riwayat penyakit dan terbukti dalam kondisi sehat, pemeriksaan cukup dilakukan 1 kali dalam setahun. Namun jika diketahui memiliki riwayat penyakit tertentu seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau kolesterol tinggi, kami menganjurkan pemeriksaan dilakukan lebih sering, minimal setiap 3 bulan sekali atau bahkan setiap bulan jika kondisi penyakitnya belum terkontrol dengan baik. Pemeriksaan medical check-up dapat dilakukan di rumah sakit, di puskesmas, atau klinik terdekat. Biasanya mereka telah menyediakan paket pemeriksaan khusus. Kita tinggal datang dan menginformasikan bahwa kita ingin melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama
Bagi yang belum pernah sama sekali melakukannya, kami sangat menyarankan untuk segera memeriksakan diri. Adapun pemeriksaan yang sangat kami anjurkan meliputi gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, HbA1c, asam urat, kemudian profil lipid seperti kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida. Selain itu juga bisa diperiksa fungsi ginjal dan hati meliputi SGOT, SGPT, ureum, dan kreatinin. Jika bingung, kita bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang bertugas. Dokter akan memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan medical check-up yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Langkah ini sangat penting karena kami sering sekali menemukan bahwa pada pria usia lanjut, gangguan ereksi seringki disebabkan oleh penyakit dalam tubuh mereka. Penyakit yang paling sering kami temui adalah tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Apalagi jika ketiganya terjadi secara bersamaan, maka gangguan ereksi biasanya akan semakin berat. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seorang pria menderita kondisi penyakit tertentu, maka sangat dianjurkan untuk segera mendapatkan penanganan medis yang sesuai dengan kondisi tubuhnya. Tujuannya adalah agar penyakit yang diderita bisa terkontrol dengan baik. Sebab jika ingin fungsi ereksi membaik secara optimal, maka penyakit-penyakit penyertanya juga harus dalam keadaan terkontrol. Berdasarkan pengalaman kami, banyak pria yang sudah mengonsumsi obat ereksi, tetapi tidak mengalami perbaikan yang signifikan karena penyakit penyertanya belum terkontrol. Inilah mengapa kami sangat menekankan pentingnya memeriksakan diri secara rutin, melakukan screening, dan mengetahui penyakit apa yang diderita, lalu mengontrol penyakit tersebut dengan baik. Perlu diingat bahwa pengobatan untuk penyakit penyerta seperti darah tinggi, diabetes, dan kolesterol bukanlah pengobatan jangka pendek. Misalnya seseorang mengonsumsi obat selama 1 bulan lalu saat hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi normal, ia berhenti minum obat. Itu keliru, ya, karena sangat sering terjadi setelah obat dihentikan, kadar gula darah, tekanan darah, atau kolesterol naik kembali. Kalaupun memang ingin mengurangi dosis atau jumlah obat, kami sangat menganjurkan untuk berkonsultasi terlebih dulu dengan dokter. Biasanya jika memungkinkan, dokter akan menyesuaikan dosis secara bertahap. Banyak orang yang khawatir, "Aduh, saya takut mengonsumsi obat darah tinggi jangka panjang. Nanti ginjal saya rusak atau kemampuan seksual saya terganggu." Justru yang benar adalah sebaliknya. Kalau kita tidak mengonsumsi obat secara teratur, maka tubuh kita yang akan mengalami kerusakan. Sebagai contoh, banyak orang yang akhirnya harus menjalani cuci darah karena ginjalnya rusak akibat penyakit pembuluh darah yang tidak ditangani dengan baik. Begitu juga penyakit lainnya bisa menyerang berbagai organ tubuh kita jika tidak ditangani secara serius. Di samping itu, pada pria lanjut usia, kita juga harus memahami apakah tubuh kita masih memiliki kemampuan untuk berhubungan seksual secara aman atau tidak. Kalau saat melakukan aktivitas ringan saja kita sudah merasa sesak nafas, maka sebaiknya jangan dulu melakukan hubungan seksual. Sebab aktivitas seksual memiliki beban fisik yang setara dengan aktivitas fisik ringan hingga sedang. Saat berhubungan seksual, tubuh kita akan bekerja lebih ekstra, termasuk kerja jantung. Jika jantung tidak bisa memompa darah dengan baik, maka bukan tidak mungkin akan muncul masalah serius pada tubuh. Cara paling mudah untuk mengetahui apakah kita masih bisa melakukan hubungan seksual dengan aman adalah dengan melakukan tes sederhana. Berikut ini. Jika kita masih mampu berjalan sejauh 1,1 km atau naik turun tangga dengan cepat selama 10-20 detik tanpa merasa sesak, maka itu pertanda tubuh kita masih sanggup berhubungan seksual. Sebaliknya, jika baru berjalan saja sudah merasa sesak, atau saat naik turun tangga muncul sesak atau nyeri dada yang mengganggu, maka kita patut waspada. Bisa jadi tubuh kita belum cukup kuat untuk melakukan hubungan seksual. Tentu untuk mengetahui kondisi secara lebih pasti, sebaiknya lakukan pemeriksaan di rumah sakit. Di sana biasanya tersedia tes treadmill dan pemeriksaan lain untuk menilai kemampuan jantung dalam menjalani aktivitas fisik tertentu. Jika hasilnya masih dalam batas aman, maka boleh saja berhubungan seksual dengan pasangan. Namun jika ditemukan bahwa jantung masih rentan terhadap aktivitas fisik, sebaiknya dilakukan latihan secara perlahan terlebih dahulu, agar tidak terjadi masalah saat melakukan hubungan seksual. Langkah-langkah untuk mengoptimalkan fungsi seksual langkah kedua, agar fungsi seksual tetap optimal pada pria lanjut usia adalah mengevaluasi obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Ada beberapa jenis obat yang diketahui memiliki efek kurang baik terhadap fungsi seksual pria. Obat-obatan ini bisa menyebabkan penurunan kekerasan ereksi dan gairah seksual. Beberapa contoh obat yang dimaksud antara lain adalah obat darah tinggi, obat lambung, obat prostat, dan obat kejiwaan. Namun perlu,
Kami tekankan bahwa bukan berarti kita harus menghentikan konsumsi obat-obat tersebut. Justru kita tetap harus mengonsumsinya sesuai anjuran di bawah pengawasan dokter yang merawat. Karena menghentikan konsumsi obat secara tiba-tiba justru bisa membahayakan tubuh kita. Yang perlu kita lakukan adalah berkonsultasi dengan dokter, baik dokter spesialis andrologi maupun dokter yang memberikan resep. Tanyakan apakah obat yang sedang dikonsumsi memiliki efek samping terhadap fungsi seksual dan ereksi. Biasanya dokter mengetahui jenis-jenis obat mana yang relatif aman dan mana yang dapat mempengaruhi fungsi seksual. Jika memang terbukti bahwa obat yang dikonsumsi berdampak negatif terhadap fungsi seksual, dokter dapat mengganti ke jenis obat lain yang lebih aman untuk ereksi dan kesehatan seksual pria. Sebagai contoh, tidak semua obat darah tinggi memiliki efek yang sama. Ada beberapa jenis obat yang memang memperburuk fungsi seksual dan ereksi. Tapi ada juga jenis yang dapat memperbaiki fungsi ereksi pria. Dan biasanya jika ada pasien yang datang dengan keluhan tekanan darah tinggi dan juga gangguan ereksi, dokter akan memeriksa dulu jenis obat yang dikonsumsi. Kalau ditemukan obat yang beresiko terhadap ereksi, maka akan dialihkan ke jenis obat lain yang lebih aman. Karena bisa jadi gangguan ereksi yang dialami pria tersebut bukan karena penyakitnya saja, tapi karena efek samping dari obat yang diminum. Langkah ketiga, agar fungsi ereksi tetap baik adalah merutinkan aktivitas fisik dan olahraga. Aktivitas fisik dan olahraga sangat baik untuk menjaga massa otot dan meningkatkan kadar hormon testosteron, yaitu hormon yang berperan penting dalam fungsi seksual dan ereksi pria. Namun yang harus diingat adalah bahwa olahraga harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Misalnya, jika kita memiliki riwayat penyakit jantung atau nyeri lutut akibat pengapuran sendi yang istilah medisnya osteoartritis, maka sebaiknya menghindari jenis olahraga seperti berlari, sepak bola, bulu tangkis, atau mengangkat beban berat secara ekstrim. Aktivitas seperti itu justru berisiko memperparah kondisi penyakit yang sudah ada. Kita harus berolahraga sesuai kemampuan tubuh. Beberapa jenis olahraga yang aman dilakukan adalah jalan cepat, berenang, atau senam ringan. Durasi aktivitas fisik yang disarankan untuk pria lanjut usia adalah sekitar 15 sampai 30 menit per hari, atau sekitar 150 menit per minggu. Pada prinsipnya, jika memiliki riwayat penyakit tertentu, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk mengetahui jenis olahraga apa yang aman dan tidak membahayakan tubuh kita. Selain itu, yang perlu diperhatikan pada pria lanjut usia adalah adanya penurunan kekuatan otot, tidak hanya di lengan dan tubuh bagian atas, tetapi juga otot-otot di daerah pinggul yang sangat berperan dalam fungsi ereksi dan ejakulasi. Jika otot-otot ini mengecil atau melemah, maka kemampuan ereksi juga bisa ikut melemah. Oleh karena itu, kami sarankan untuk pria yang mengalami gangguan ereksi adalah melatih otot dasar panggul, khususnya otot-otot di area pinggul yang mendukung fungsi seksual. Latihan yang disarankan adalah senam kegel, yaitu latihan yang ditujukan untuk memperkuat otot dasar panggul yang secara langsung berperan dalam membantu fungsi ereksi. Latihan senam kegel ini cukup mudah dan aman, serta bisa dilakukan oleh pria dalam posisi duduk atau tiduran. Namun, kami biasanya menyarankan dilakukan dalam posisi duduk. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Sebelum memulai latihan, sebaiknya buang air kecil dan buang air besar terlebih dahulu agar tidak ada tekanan di area bawah tubuh. Otot dasar panggul terbagi dua, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Untuk mengontraksikan otot depan, bayangkanlah seperti orang yang sedang menahan kencing. Osteus, jadi biasanya penis akan sedikit terangkat. Nah, itulah otot bagian depan. Sedangkan untuk mengaktifkan otot belakang, bayangkan seperti sedang menahan kentut atau menahan buang air besar, seolah-olah anus sedang menjepit. Lakukan kontraksi secara bersamaan atau jepit otot depan dan otot belakang secara bersama-sama. Kemudian tahan selama 5 detik lalu lepaskan kembali. Ulangi gerakan ini sebanyak 3 hingga 5 kali dalam satu sesi. Senam kegel tersebut bisa dilakukan setiap hari atau minimal 3 kali dalam seminggu. Tentunya semakin rutin dilakukan, maka hasilnya akan semakin baik. Namun jika muncul rasa nyeri, ngilu, atau tidak nyaman pada otot saat latihan, sebaiknya hentikan dan konsultasikan dengan dokter. Ada dokter-dokter tertentu, biasanya fisioterapis atau androlog yang bisa membantu memberikan panduan latihan otot dasar panggul yang lebih terstruktur dan aman. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, Anda bisa menonton berbagai video tentang cara melakukan senam kedele bagi pria yang ada banyak sekali di YouTube. Kita lanjut ke langkah keempat, yaitu hindari merokok dan konsumsi alkohol. Salah satu kebiasaan yang kurang baik dan cukup umum di kalangan pria Indonesia adalah merokok dan mengonsumsi alkohol. Kedua,
Zat ini merupakan racun berbahaya bagi penis karena dapat menurunkan fungsi seksual secara signifikan. Biasanya rokok adalah yang paling sering dikonsumsi. Namun, keduanya sama-sama dapat merusak pembuluh darah kecil di penis yang berfungsi penting untuk terjadinya ereksi. Mungkin ada yang beranggapan, dok, kami sudah merokok sejak masih SMP. Buktinya dulu-dulu fungsi ereksi kami masih baik. Meskipun kami merokok cukup berat, tetapi yang perlu Anda ketahui adalah bahwa gangguan fungsi ereksi akibat rokok dan alkohol bukanlah gangguan yang muncul secara instan. Efeknya muncul dalam jangka panjang. Jadi, gangguan ereksi yang terjadi sekarang sudah bisa jadi merupakan akumulasi dari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol selama bertahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jika saat ini sudah mulai merasakan adanya penurunan kemampuan ereksi, hindarilah kebiasaan-kebiasaan buruk, terutama merokok dan minum alkohol. Mengapa rokok begitu berdampak buruk? Karena dalam jangka panjang rokok dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di daerah penis. Padahal untuk mencapai ereksi, dibutuhkan pelebaran pembuluh darah agar aliran darah masuk ke penis dengan optimal. Jika pembuluh darah sudah rusak, maka ereksi pun menjadi sulit terjadi atau tidak maksimal. Kerusakan akibat rokok dan pentingnya konsultasi. Medis langkah yang kelima adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik untuk kesehatan penis. Pemilihan. Makanan dan minuman yang sehat sangat mempengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan, terutama fungsi ereksi. Makanan yang baik untuk kesehatan penis adalah makanan yang segar dan alami seperti daging, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Sebaliknya, makanan cepat saji, fast food, atau makanan dalam kemasan kaleng seharusnya dihindari karena kandungan nutrisinya lebih rendah dan seringkali tinggi pengawet yang justru dapat memperburuk fungsi ereksi. Beberapa jenis makanan yang secara khusus diketahui baik untuk fungsi ereksi pria. Di antaranya adalah ikan, sayuran hijau, buah alpukat, buah semangka, gandum utuh, serta minuman kopi dalam jumlah yang aman. Tapi tentu saja pemilihan makanan terbaik harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan tubuh masing-masing. Contohnya, jika seseorang memiliki penyakit diabetes atau kadar gula darah yang tinggi, maka sangat dianjurkan untuk mengurangi makanan dan minuman manis serta yang tinggi karbohidrat. Termasuk juga minuman bersoda, minuman dalam kemasan, serta buah-buahan yang berkadar gula tinggi. Kadar gula yang tinggi dalam tubuh akan berdampak buruk pada fungsi ereksi. Demikian pula jika seseorang memiliki kolesterol tinggi, maka hindarilah makanan-makanan yang digoreng berlebihan, makanan dengan minyak berlebih, serta penggunaan santan. Karena semakin tinggi kadar kolesterol, semakin berat pula gangguan ereksi yang bisa terjadi. Intinya, pemilihan makanan harus disesuaikan dengan kondisi medis tubuh. Cari tahu penyakit apa yang kita miliki. Lalu hindari makanan dan produk yang berpotensi memperburuk kondisi tersebut. Langkah yang keenam adalah hindari penggunaan obat herbal atau obat apapun secara sembarangan tanpa resep dokter. Ini adalah poin penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan tubuh, khususnya bagi pria lanjut usia. Perlu diingat bahwa semakin tua usia kita, tubuh akan semakin sensitif dan rentan terhadap zat kimia tertentu. Saat ini banyak produk yang dijual bebas dan diklaim alami. Diklaim bebas bahan kimia juga diklaim dapat memperbaiki fungsi ereksi secara cepat. Produk-produk ini sering dikemas dalam bentuk permen, coklat, kopi saset, atau snack tertentu. Dan mereka mengklaim bahwa kandungannya adalah herbal murni. Namun, faktanya adalah banyak dari produk-produk tersebut mengandung zat kimia tambahan secara ilegal agar memberikan efek instan. Artinya bukan bahan herbalnya yang membuat ereksi membaik secara tiba-tiba, melainkan adanya campuran bahan kimia tertentu yang ditambahkan tanpa pengawasan medis. Hal ini sangat berbahaya apalagi bagi pria lanjut usia karena kita tidak tahu berapa besar dosis zat kimia yang dicampurkan dan bagaimana efeknya terhadap jantung, pembuluh darah, atau organ tubuh lainnya. Bayangkan saja pria usia muda saja bisa mengalami efek samping setelah mengonsumsi produk-produk tersebut. Apalagi pria lanjut usia yang kondisinya lebih rentan. Apalagi pada pria lanjut usia tidak tertutup kemungkinan bahwa konsumsi obat-obatan tertentu dapat menyebabkan bahaya serius pada tubuh. Ini juga yang menjelaskan mengapa kita sering membaca berita tentang pria yang meninggal mendadak setelah melakukan hubungan seksual di hotel. Biasanya penyebab kematian pria tersebut berkaitan dengan penggunaan pil herbal atau jamu kuat yang di dalamnya terkandung obat dengan dosis tinggi tanpa sepengetahuan penggunanya. Kandungan tersebut membebani kinerja tubuh, khususnya pada sistem kardiovaskuler. Selain itu, tidak jarang pria tersebut memiliki riwayat penyakit tertentu seperti jantung atau hipertensi yang memperburuk kondisi fisik saat berhubungan seksual.
Oleh karena itu, kami sangat melarang Anda mengonsumsi obat herbal yang dijual bebas dan diklaim tanpa bahan kimia, serta menjanjikan hasil yang instan dalam memperbaiki ereksi. Kita juga harus berhati-hati saat ingin membeli obat ereksi di apotek, karena setiap obat memiliki aturan pakai yang jelas dan kontraindikasi tertentu yang perlu diperhatikan sebelum dikonsumsi. Pada intinya, setiap obat yang Anda gunakan untuk mengatasi masalah gangguan ereksi seharusnya berasal dari dokter yang merawat Anda. Kemudian langkah yang ketujuh adalah periksakan diri atau konsultasi ke dokter spesialis andrologi. Ketika seorang pria mengalami gangguan ereksi, hal tersebut merupakan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuhnya. Idealnya, untuk bisa kembali memiliki fungsi ereksi yang baik, kita harus mencari tahu dulu penyebab gangguan tersebut, agar penanganan yang diberikan bisa tepat sasaran. Itulah mengapa kami sangat menyarankan agar pria yang mengalami gangguan ereksi untuk segera memeriksakan diri ke dokter andrologi terdekat. Biasanya ketika seorang dokter andrologi menerima pasien dengan keluhan gangguan ereksi, akan dilakukan serangkaian pemeriksaan seperti wawancara medis untuk menggali riwayat sakit saat ini maupun di masa lalu. Kemudian, pemeriksaan fisik menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk organ reproduksi, untuk melihat apakah ada kondisi medis tertentu yang dapat memperburuk ereksi. Dan selanjutnya, pemeriksaan laboratorium, terutama pemeriksaan saudara. Pemeriksaan laboratorium ini sangatlah penting, tetapi justru sering terlupakan. Banyak pasien pria yang berkata, "Dok, saya sudah minum berbagai macam obat, tapi ereksi saya tidak membaik." Ternyata setelah diwawancara dan diperiksa lebih lanjut, pasien tersebut belum pernah melakukan pemeriksaan laboratorium sebelumnya. Pemeriksaan laboratorium yang sangat dianjurkan meliputi pengecekan hormon testosteron, karena pada pria usia lanjut sering terjadi penurunan kadar hormon ini. Mungkin kita semua sudah familiar dengan istilah menopause pada wanita, yaitu kondisi di mana seorang wanita tidak lagi mengalami menstruasi karena hormon yang menurun. Nah, pada pria kondisi serupa juga ada namanya andropause. Andropause terjadi ketika hormon testosteron pada pria menurun secara signifikan, yang kemudian menyebabkan berbagai gejala, termasuk gangguan pada fungsi seksual seperti penurunan libido dan gangguan ereksi. Setelah Anda berkonsultasi dengan dokter spesialis andrologi, dan setelah pemeriksaan laboratorium, biasanya akan dilakukan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan. Terapi untuk memperbaiki fungsi ereksi sebenarnya ada beberapa jenis, tetapi secara umum yang paling sering dilakukan adalah yang pertama, pemberian obat minum yang berfungsi mengoptimalkan aliran darah ke penis. Dan yang kedua, terapi penambahan hormon testosteron. Jika dari hasil laboratorium ditemukan bahwa kadar testosteron pasien rendah, namun salah satu kekhawatiran umum pria lansia adalah aman tidak ya kalau saya mendapatkan terapi hormon atau obat ereksi? Jawabannya adalah selama pemberiannya diawasi oleh dokter andrologi, maka terapi tersebut relatif aman dan minim efek samping. Tapi tentu saja semua obat pasti memiliki potensi efek samping. Tapi jika diberikan di bawah pengawasan dokter, resiko tersebut akan jauh lebih kecil. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai cara mengoptimalkan fungsi seksual dan ereksi pada pria usia lanjut. Saudara, sebelum berakhir, di teksta kami menyarankan jika memang di tubuh kita sudah terdapat gangguan fungsi seksual seperti ereksi yang menurun, jangan biarkan kondisi tersebut berlarut-larut. Karena semakin lama dibiarkan, biasanya gangguannya akan semakin berat dan penanganannya pun akan semakin kompleks. Jadi jika ada gangguan, segera periksakan diri ke dokter andrologi dan jangan ragu untuk berkonsultasi agar mendapatkan penanganan yang tepat dan tubuh kita dapat kembali berfungsi dengan baik. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu-ragu untuk membagikannya kepada orang yang membutuhkannya. Dan jangan ragu untuk klik tombol like serta subscribe channel Vitalitas Lansia ini. Kemudian, jangan lupa untuk menulis komen usia Anda berapa. Ya, Anda menonton dari mana? Dari kota apa, provinsi apa, atau dari negara mana. Kami mendoakan semoga Anda sehat dan bahagia selalu.